madrasah, Bapak dan Ibu, terutama nih yang terutama di RA, pasti akan ada tambahan energi karena tentu ada di antara anak-anak kita yang belum bisa lepas dengan orang tuanya. Pasti nih menangis, minta ibunya juga ikut duduk di dalam ruang kelas. Nah, ini tentu eh, ibu-ibu, bunda-bunda RA untuk bisa lebih memperhatikan hal ini dan kita berharap bahwa anak-anak, terutama nih yang anak-anak yang di RA ini, bisa cepat beradaptasi, bisa cepat mengenal lingkungannya dan juga bisa cepat dilepas oleh orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian hal-hal yang memang perlu dilaksanakan pada kegiatan Matsama ini adalah kenalkan juga dengan nilai-nilai positif yang ada di madrasah Bapak dan Ibu. Juga kenalkan pula tentang bagaimana moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kepada para kasih pendidikan Islam, mohon kami dibantu untuk bisa melihat sejauh mana kegiatan matsama yang ada di madrasah, yang ada di lingkungan sekitar Bapak dan Ibu, para kasih dan para pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kita juga berharap bahwa di dalam kegiatan Matsama ini tidak ada bullying atau tidak ada perundungan yang dilakukan oleh panitia-panitia yang ditunjuk oleh guru-guru yang ada, terutama untuk di tingkat MTS maupun di MA yang mengikut sertakan daripada siswanya, terutama siswa OSIM-nya, jadi organisasi siswa madrasahnya, untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan Matsama. Jadi kita harapkan tidak ada perundungan dilakukan pada kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian selamat menerima peserta didik baru, selamat nanti melaksanakan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa belajar dengan aman, bisa belajar dengan nyaman, dan bisa belajar dengan menyenangkan. Sekali lagi, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Untuk sosialisasi sepenuhnya nanti kami mohonkan kepada Ibu Katim KSKK, Ibu Hajah Rustiani Erwin, dan tentang rencana kita untuk melaksanakan pembukaan Matsama secara bersama-sama di seluruh Bali yang nanti kita akan pusatkan pada satu madrasah yang insya Allah dibuka secara resmi oleh Ibu Kakak Nuril. Untuk informasi lengkapnya, insya Allah nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Ibu Katim kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang atas arahan dan bimbingannya, dan sekaligus membuka acara Sinau KSKK episode 11, sesi 1 secara resmi. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ketua Tim Kerja KSKK dan PAI, Ibu Rustiani Erwin Yuni Astiti. Kepada Ibu Katim, waktu kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pendidikan Waalaikumsalam Islam warahmatullahi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasipendis Kemenak Kabupaten Kota Sebali. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Madrasah,
Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah dari jenjang RA, MI, MTS, MA berserta wakil kesiswaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan Sinau episode 11. Bapak Ibu yang saya banggakan, liburnya sudah cukup lama ya Bapak Ibu ya. Sekarang gilirannya Sinau. Ayo kita belajar. Dan Sinau episode 11 kali ini ada 2 sesi. Semestinya itu bisa menjadi episode 11 dan episode 12. Tapi karena begitu padatnya kegiatan di KSKK ini, maka dalam satu hari ini kita jadikan episode 11 ini menjadi 2 sesi, yaitu sesi 1 pagi terkait dengan matsama, dan nanti sesi yang kedua siang hari adalah terkait dengan sosialisasi AN dan TKA. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabi. Terima kasih banyak kepada Ibu Kabi terkait dengan motivasi dan semangat buat teman-teman semua dalam menyambut tahun ajaran baru. Dan tadi juga telah disampaikan bahwa hari ini adalah ada pembukaan serentak secara nasional Bapak Ibu terkait matsama. Kenapa kemudian Bali menjadi berbeda? Karena kita di kalender akademik itu menyesuaikan dengan kearifan lokal, dengan aturan yang ada di setempat, sehingga kita bisa tetap berjalan selaras dengan teman-teman yang ada di sekolah umum. Nah, untuk terkait dengan pembukaan serentak ini, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ada di YouTube. Nanti setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa ngintip-ngintip, dan untuk sebelumnya mohon ada guru yang diwakilkan untuk melihat terkait dengan apa yang menjadi arahan Bapak Dirjen Pendis kegiatan pembukaan matsama tersebut. Dan Bapak Ibu di Bali juga tidak kalah tidak kalah antusiasnya memberikan dukungan terkait dengan penerimaan siswa baru, maka nanti kita di tanggal 21 juga akan melakukan pembukaan secara serentak oleh Ibu Kakanwil yang akan kita laksanakan berpusat di Man1 Jembrana, dan kita akan fasilitasi Zoom agar Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti kegiatan pembukaan itu melalui Zoom. Bapak Ibu, kenapa kemudian kita lakukan ini dari atas sampai pusat begitu masif seperti ini? Ini adalah menjadi bentuk kepedulian kita terhadap anak didik atau siswa-siswi kita yang ada di madrasah, terhadap masalah-masalah yang sering terjadi saat ini, adanya kekerasan, bullying, dan sebagainya. Meskipun hal-hal tersebut sebetulnya sudah diatur ya dalam juknis yang tahun-tahun sebelumnya, tapi masih berulang ada saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di saat masa-masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan untuk itu sepertinya kita mengintrospeksi diri sama-sama ya Bapak Ibu, kita introspeksi diri, Bapak Ibu Kepala Madrasah juga introspeksi diri. Mari kita rapatkan barisan untuk menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita ini jauh dari kekerasan, bullying, praktek-praktek yang tidak menyamankan yang mungkin akan muncul dalam kegiatan-kegiatan bersama atau kegiatan-kegiatan di hari-hari pertama anak-anak kita masuk di sekolah atau di madrasah. Baik Bapak Ibu, untuk itu terkait dengan juknis matsama yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis, kita sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan saya yakin itu sudah dipelajari. Dan untuk lebih kita memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, untuk bidang Pendis, Kanwil Kemenak Bali juga membuat pedoman pelaksanaan yang insya Allah kalau nggak hari ini atau besok kita akan segera sharekan untuk bisa merinci lebih detail kegiatan-kegiatan apa, contoh-contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan di madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk yang pedoman pelaksanaan 2025-2026
mirip ya Bapak Ibu. Kita juga berpedomannya kepada juknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendis. Hanya ada beberapa tambahan-tambahan. Kita akan buka, mungkin kita akan memulai dengan mengerti dulu apa itu sebetulnya matsama atau masa ta'aruf siswa. Ini tentunya Bapak Ibu yang sudah lama jadi kepala madrasah gitu ya, pasti halah sudah tahu gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga kita cermati dengan baik. Siapa tahu ada pengertian-pengertian yang lepas gitu ya, sehingga masih saja ada hal-hal yang tidak enak yang terjadi di matsama siswa yang terjadi di sekolah-sekolah ataupun di madrasah. Bapak Ibu tentunya kita perhatikan apa itu sebetulnya masa ta'aruf siswa. Tentunya yang namanya ta'aruf Bapak Ibu ya, ta'aruf ini adalah pengenalan. Jadi ibarat kata itu kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dalam masa ta'aruf ini kita berharap madrasah memberikan pengenalan lingkungan sekolah kepada anak didik yang baru, pengkondisian agar siswa baru ini merasa senang, nyaman, dan bahagia tentunya. Dan pengalaman yang pertama ini diharapkan bisa berkesan secara positif kepada siswa baru. Jadi kalau yang di awalnya, nah ini karena tepat jam 10, Bapak Ibu mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, negeriku yang kucinta. Raya, merdeka, merdeka. Di laptopku belum muncul. Indonesia Raya. Akan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Kembali lagi kepada pengertian daripada ta'aruf itu sendiri adalah pengenalan terhadap lingkungan sekolah, sehingga anak-anak kita mendapatkan pengalaman pertama yang sangat berkesan secara positif kepada siswa baru. Nah, ini saya yakin selama ini semua madrasah ingin memberikan kesan. Cuman bisa jadi karena abai, karena kurang teliti atau terlalu ingin menggembirakan, sehingga terkadang kesan-kesan yang diberikan itu justru tidak memberikan pengaruh positif, tetapi memberikan pengaruh yang negatif. Ingin diingat tapi berkesannya secara negatif itu akan memberikan pengaruh yang sangat buruk buat anak didik kita untuk dia bisa melangkah pada pembelajaran yang selanjutnya. Nah, inilah yang harus kita kawal bersama-sama Bapak Ibu Kepala Madrasah. Jangan hanya diserahkan kepada siswa, kemudian kita harus awasi dengan betul kira-kira kesan-kesan apa yang akan diberikan kepada anak didik yang baru. Kemudian matsama ini dilaksanakan mulai dari tingkat RA Bapak Ibu, MI, MTS, dan MA. Nah, kita harap tidak hanya anak-anak yang sudah remaja yang mengikuti matsama, tetapi juga kepada anak-anak jenjang RA diberikan juga kegiatan matsama ini untuk dia bisa mengenali lingkungan sekolahnya, paling tidak di mana kelasnya, kemudian di mana
toiletnya, kemudian di mana Bapak Ibu gurunya bagaimana, apakah gurunya jumlahnya berapa, kemudian nanti yang akan menemani dia siapa. Ini sangat perlu untuk diperkenalkan. Kemudian juga sosialisasi lingkungan ini juga diperkenalkan terkait dengan kebiasaan, budaya, tata tertib, termasuk dengan guru dan tenaga, serta kekhasan atau keunikan madrasah tersebut. Apabila madrasah tersebut adalah madrasah berasrama atau madrasah yang berada di lingkungan pesantren, tentunya ini akan berbeda dengan madrasah-madrasah yang secara umum. Artinya ini adalah kekhasan madrasah yang memang juga harus diperkenalkan. Kemudian juga termasuk madrasah, apakah dia termasuk madrasah inklusi, sehingga anak-anak kita karena ini madrasah inklusi, dia akan memahami bahwa oh ada semua diterima, artinya peserta didik di situ juga ada yang anak-anak yang difabel dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita berharap dan memastikan siswa ini secara mental siap mengikuti proses pembelajaran di lingkungan belajar yang baru, sehingga dapat menciptakan iklim akademik yang kondusif, syarat dengan nilai akhlakul karimah. Nah, ini yang kita harapkan daripada ta'aruf siswa, pengenalan-pengenalan yang harus diikuti oleh siswa. Selanjutnya, kenapa sih kok harus ada matsama, Bapak Ibu? Apakah matsama itu penting? Penting, Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sesuatu kalau kita tak kenal maka tak sayang, sama dengan ini. Maka matsama ini menjadi hal yang sangat penting yang memang harus betul-betul serius kita pikirkan. Adapun tujuan daripada matsama itu sendiri adalah di samping mengenalkan kepada siswa baru terkait lingkungan belajar mereka yang seperti tadi sudah saya jelaskan, juga tujuan berikutnya adalah menumbuhkan kebanggaan kepada madrasah. Jadi kalau kesan pertama itu adalah berkesan sekali secara positif, maka akan tumbuh kebanggaan anak kita kepada madrasah. Bapak Ibu sekalian, sangat penting kita menanamkan kebanggaan kepada anak didik kita terkait madrasah yang tempat dia belajar. Bukan untuk promosi, sekedar promosi madrasah, atau bukan untuk menyenangkan pimpinan, tidak. Tapi menumbuhkan kebanggaan pada madrasah bagi siswa adalah hal yang penting untuk semakin menambah percaya diri mereka. Dengan dia percaya diri, sangat percaya diri dan bangga kepada sekolahnya, maka dia akan melakukan pembelajaran itu dengan baik. Nah, karena proses pembelajaran itu yang paling penting adalah salah satu karakter yang akan kita tumbuhkan kepada anak didik kita adalah percaya diri, Bapak Ibu. Maka mulailah dengan menumbuhkan kebanggaan pada madrasah yang mereka miliki. Bukan hanya sekedar terkait dengan sarpras, Bapak Ibu ya. Misalnya nih, kalau hanya itu terkait dengan sarpras, maka madrasah-madrasah yang tidak memiliki gedung megah dan kokoh, apakah mereka kemudian tidak pantas untuk dibanggakan? Ini jangan sampai hal itu kita hanya melihat pada kasat mata sarpras. Memang betul sarpras itu menjadi hal yang penting untuk kita menjadi madrasah yang hebat. Tetapi banyak hal-hal lain yang harus kita pikirkan. Apabila sudah tidak ada gedung yang megah, maka pikirkan hal-hal yang lain yang bisa menumbuhkan kebanggaan kepada siswa madrasah. Misal, dengan lingkungan yang sederhana, tapi kita memiliki visi misi yang bagus. Kita memiliki pembiasaan-pembiasaan yang kuat. Kemudian guru-gurunya sangat care atau sangat peduli, kemudian sangat kreatif, sangat inovatif, sehingga anak tersebut pun akan bangga berada di madrasah itu. Ya, Bapak Ibu, jadi menumbuhkan kebanggaan pada madrasah ini adalah hal yang sangat penting bagi peserta didik. Kemudian juga memahami nilai-nilai madrasah, mencintai dan menjaga nama baik alma mater itu harus. Sehingga pada saat lulus jangan sampai alumni madrasah Bapak Ibu sekalian setelah lulus dia menjadi tidak bangga dan justru menjelek-jelekkan nama baik alma mater. Ini yang harus kita pikirkan. Maka kesan pertama di matsama ini harus dipikirkan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak-anak bangga dan selalu menjaga nama baik alma maternya dimanapun mereka berada. Selanjutnya tujuan berikutnya adalah mewujudkan madrasah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
Slide-nya mungkin disesuaikan, Mbak. Nah, mewujudkan madrasah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan pendekatan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, ini kita tidak pernah bosan-bosan Bapak Ibu terkait dengan penguatan moderasi beragama. Untuk urusan ini belum selesai Bapak Ibu ya. Jadi penguatan moderasi beragama harus selalu kita lakukan, terutama pada saat kita matsama ini. Kemudian menumbuhkan budaya inklusif, tidak eksklusif, ramah, anti kekerasan dan bullying, anti kekerasan dan anti bullying serta anti pelecehan seksual dan menghargai harkat martabat kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelecehan seksual nanti kita bisa lebih detail ya terkait dengan hal-hal ini, ramah anti kekerasan dan anti bullying serta anti pelecehan seksual ini nanti kita meramu berbagai kegiatan agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian mengenalkan implementasi kurikulum berbasis cinta Bapak Ibu. Meskipun KBC ini belum di launching ya, karena sudah uji publik dan kita sudah sosialisasikan KBC ini memang sangat baik untuk kita kita akomodir di madrasah kita, maka dari sejak dini implementasi kurikulum berbasis cinta ini sudah bisa Bapak Ibu sekalian praktekkan. Selanjutnya juga mengenalkan pada pola kebiasaan hidup bersih, lingkungan bersih, sehat, dan halal di lingkungan madrasah, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta mental mandiri dan berprestasi. Next. Nah, Bapak Ibu, intinya prinsip matsama ini harus menyenangkan, membahagiakan, dan tidak menegangkan. Bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan bagi semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Pola-pola lama perpeloncoan yang membuat siswa kita tegang, mungkin selama ini kita berpikir itu akan memberikan kesan mendalam untuk mudah diingat oleh anak didik, untuk peserta didik yang baru, itu harus segera kita tinggalkan Bapak Ibu. Jadi kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan, membahagiakan, dan tidak menegangkan. Next. Terkait hal itu, maka materi-materi maksama yang harus diakomodir adalah, yang pertama adalah terkait materi kemadrasahan. Materi kemadrasahan, Bapak Ibu harus sampaikan profil singkat madrasah yang berisi visi, misi, serta keunggulan, kemudian fasilitas dan infrastruktur pendukung pembelajaran, perkenalan guru dan tenaga kependidikan, unjuk kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan. Nah, ini terkait unjuk kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan, nanti diberikan sesi khusus untuk anak-anak yang sudah mengikuti ekstrakurikuler itu untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan mereka, keunggulan-keunggulan mereka, sehingga peserta didik ini memiliki minat untuk gabung pada beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan yang ada di madrasah Bapak Ibu sekalian. Kemudian madrasah value, nilai-nilai madrasah. Jadi disampaikan orientasi ibadah dengan proses belajar mengajar, tata tertib di madrasah, akhlak tata krama pada guru dan karyawan, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap teman pergaulan, dan akhlak bermedia sosial. Nah, ini nilai-nilai madrasah yang harus disampaikan di saat matsama. Kemudian juga nilai bagaimana menyesuaikan diri dalam mengikuti pembelajaran di madrasah sesuai tingkatannya. Tentunya ini semua harus disesuaikan dengan kondisi kekhasan madrasah masing-masing. Kemudian materi berikutnya adalah madrasahku surgaku. Bagaimana menciptakan madrasah aman, nyaman, dan menyenangkan. Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan madrasah aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa bahwa madrasahku ini adalah surgaku. Maka kita harus mengenalkan beberapa bentuk-bentuk yang tidak kita inginkan, juga mengenalkan bentuk-bentuk tindak tanduk yang kita harapkan dari peserta didik. Hal-hal tersebut adalah mungkin yang pertama, pengenalan bentuk tindakan bullying atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, dan penelantaran atau pengucilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sering terjadi bahwa anak-anak kita tidak menyadari mana yang disebut dengan bentuk bullying,
yang dia pikir bahwa yang disebut dengan bullying atau kekerasan itu adalah kekerasan secara fisik saja. Tetapi bahasa-bahasa yang tidak nyaman buat temannya itu kadang-kadang dianggap candaan yang sepele. Nah, ini perlu kiranya kita mengenalkan dengan benar yang mana disebut tindakan bullying. Kekerasan baik secara fisik, psikis. Kadang-kadang ngaplok, Bapak Ibu ngaplok, mungkin buat yang ngaplok kayak bercanda, tetapi yang menerima karena dia lemah, maka dia akan merasa tersakiti. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada peserta didik batasan-batasan sehingga peserta didik di saat dia sudah mulai berbaur dengan teman-temannya, dia bisa berhati-hati di dalam melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa menyakiti temannya. Kemudian kita juga harus mengenalkan bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual dan bagaimana menghindarinya. Bapak Ibu, mungkin untuk yang RA terkait dengan ini harus kita ajarkan apa bagian-bagian yang memang mereka harus lindungi, kemudian yang tidak boleh disentuh. Nah, ini harus dimulai dari sejak dini. Untuk mungkin meningkat lagi MI, bentuknya akan berbeda lagi untuk MTS dan MA. Dan batasan-batasan tindakan pelecehan seksual ini Bapak Ibu, ayolah mulai kita ketatkan karena kita ini madrasah Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau ada siswa-siswi yang berinteraksi terlalu dekat, kemudian, nah ini kita harus mulai kenalkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Lebih baik lagi kalau kita memberikan batasan-batasan pergaulan yang jelas untuk anak putri dan anak putra. Kemudian pengenalan bahaya merokok dan narkoba dan bagaimana menghindarinya. Nah, ini tentunya kita perlu menggandeng nih Bapak Ibu ya, menggandeng BNN mungkin sehingga kita bisa mendapatkan narasumber yang memang pantas untuk menyampaikan hal tersebut. Tidak hanya kita mengenalkan materi-materi kepada anak didik kita, tapi pada kegiatan Matsama ini kita juga perlu mengenalkan bagaimana untuk mencegah dan penanganan terhadap tindakan kekerasan, bullying, pelecehan seksual, menghindari merokok dan menjauhi narkoba. Maksudnya bagaimana mencegahnya, ya, bagaimana mencegahnya atau menghindarinya itu juga perlu kita sampaikan. Kemudian juga kita ajarkan kepada peserta didik bagaimana menjadi pelapor dan pelopor dalam mencegah terjadinya tindakan bullying, kekerasan, pelecehan seksual, intoleran, merokok, dan narkoba. Nah, jadi kita ajarkan kepada peserta didik untuk berani menjadi pelapor dan juga semangat untuk menjadi pelopor. Kemudian materi berikutnya adalah moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu, kegiatan moderasi beragama ini materi-materi kita berbicara pada pilar-pilar moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kemenak RI, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Kemudian materi berikutnya adalah implementasi ekoteologi di lingkungan madrasah. Bapak Ibu, ekoteologi ini menjadi salah satu asta cita Bapak Presiden, juga menjadi program prioritas Bapak Menteri kita. Maka kita harus laksanakan implementasi ekoteologi ini di lingkungan sekolah, yaitu dengan penanaman pohon di lingkungan madrasah, kepedulian terhadap kebersihan dan keasrian lingkungan, kemudian pembentukan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab, pengembangan mental tangguh, maju, tidak mudah menyerah, dan berprestasi mendunia. Nah, ini arahnya ke sana. Bapak Ibu, untuk terkait dengan implementasi ekoteologi ini, nanti kita untuk Madrasah Bali, kita harapkan seluruh siswa Madrasah Bali untuk membawa pohon hortikultura di hari pertama masuk, dan ini akan kita tanam bersama-sama setelah kegiatan pembukaan Matsama. Jadi kalau kemarin ekoteologinya saat kegiatan pramuka itu kita sudah menanam pohon-pohon yang besar ya Bapak Ibu ya, pohon berkayu. Nah, untuk kegiatan Matsama ini kita akan membuat kebun Bapak Ibu untuk ketahanan pangan. Jadi anak-anak kita minta untuk membawa tanaman hortikultura. Jadi entah nanti membawa cabai, tomat, terung, bayam, kangkung. Nah, nanti buat kebun yang indah di tiap-tiap kelas untuk kelas-kelas baru mereka. Sehingga kita ingin Bapak Ibu, kita berharap sejak dini
peserta didik kita ajarkan untuk suka menanam, untuk memanfaatkan kebun-kebun yang ada di lingkungan rumahnya. Kalau tidak punya lahan yang luas atau tidak punya tanah, misalnya madrasahnya itu, terutama ini yang di Denpasar ya Bapak ya, mohon maaf yang di Denpasar, tentunya di Denpasar ini kan agak sempit lah kebunnya. Nah, bisa kita menggunakan polybag, menggunakan aqua yang dihias dan sebagainya, kemudian ditaruh di pinggir-pinggir di ruangan-ruangan terbuka. Nah, dibagi bagian-bagian itu Bapak Ibu sekalian ya, mulai dibagi, ini punya kelas 1A, ini kelas 1B, ini punya kelas 11. Nah, seperti itu. Kita berharap seperti itu sehingga ini menjadi kebiasaan yang tertanam sejak dini dan mereka akan bawa itu pulang ke rumah dan di rumah mereka terbiasa berkebun Bapak Ibu. Nah, ini mengantisipasi nanti kalau perang dunia ketiga Bapak Ibu, kalau nggak ada dagang sayur nanti kalau kita punya kebun sayur lengkap di rumah kan nggak perlu ke pasar Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kebiasaan-kebiasaan baik ini yang harus kita tanamkan sejak dini. Dan untuk matsama ini kita ingin tanaman yang dibawa adalah tanaman hortikultura. Kemudian next Bapak Ibu, pengembangan materi matsama. Bagaimana kita mengembangkan materi matsama ini Bapak Ibu? Yang pertama, materi dikembangkan sesuai dengan kekasan madrasah masing-masing. Nah, tentunya madrasah yang berada di lingkungan pesantren dengan madrasah yang berasrama tentu berbeda. Nah, ini silahkan dikembangkan sesuai kekasan madrasah masing-masing. Atau yang madrasah inklusi, nah, tentunya akan berbeda. Nah, ini madrasah ramah anak, madrasah adiwiyata. Ya, alhamdulillah ya, kita punya madrasah yang sudah berpredikat meskipun di tingkat kabupaten, nanti maju provinsi, madrasah adiwiyata. Nah, ini seperti apa? Nah, disesuaikan dengan itu sehingga mampu menunjang kegiatan-kegiatan daripada kekasan madrasah tersebut. Kemudian yang kedua, pengembangan materinya dengan bekerja sama atau menghadirkan narasumber Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada materi-materi yang memang tidak bisa disampaikan oleh guru dan tenaga pendidik yang ada di madrasah. Sehingga silakan memanggil narasumber dari luar, misalnya terkait dengan bahaya narkoba, kita menggandeng BNN. Kemudian terkait dengan anti bullying, mana tindak-tindak kekerasan, yang bagaimana cara mencegah, bagaimana cara menghindarinya, maka kita panggilkan mungkin dari KPAI. Atau kalau KPAI-nya terlalu sibuk, mungkin psikolog-psikolog. Atau kalau memang BK-nya adalah kuat, basicnya adalah psikolog, juga bisa menggunakan guru BK. Nah, ini kita bisa menggandeng narasumber-narasumber yang lain, termasuk kita bisa menggandeng anggota TNI Bapak Ibu ya untuk melatih kedisiplinan satu hari baris berbaris mungkin. Nah, itu kita panggilkan anggota TNI. Atau kita panggilkan dengan untuk mengajarkan tertib, budaya tertib, termasuk tertib tidak hanya di madrasah tapi juga di masyarakat umum, di lingkungan umum, tertib lalu lintas, kita panggilkan Bapak Polisi. Sehingga anak kita sejak dini sudah tahu itu. Anak TK-nya sudah tahu, oh lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan. Oh ada tanda P dicoret berarti dilarang parkir. Oh pakai helm itu harus seperti apa? Nah, dipanggilkan Bapak Polisinya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengembangannya adalah juga melakukan penyesuaian cakupan, kedalaman, dan kekuasaan materi itu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang RA bagaimana, yang MI bagaimana, yang MTS bagaimana, dan yang MA bagaimana. Ini silakan, saya kira Bapak Ibu yang untuk hal ini sudah memahaminya. Nah, kemudian pengembangan berikutnya adalah contoh kegiatan matsama untuk penguatan masa transisi PAUD RA ke MI. Ini dapat mengacu kepada panduan dan modul-modul yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek, Bapak Ibu ya, yang MI kelas 1 maupun yang PAUD ini silahkan Kemendikbudristek ini sudah menyiapkan modul-modul dan panduannya, silahkan dibuka dan dibaca. Bapak Ibu Kepala Madrasah memang tugasnya harus banyak membaca, mencari aturan yang berkembang. Aturannya sekarang perkembangannya cepat, berubahnya juga cepat. Jadi meskipun sudah lama jadi kepala madrasah, jangan merasa, oh saya sudah tahu tahun kemarin juga sudah begini. Karena perubahan selalu bergulir Bapak Ibu, jadi tolong dibaca lagi aturan-aturan yang berkembang, mengikuti regulasi-regulasi yang memang berlaku saat ini, yang paling update.
Kemudian sesuaikan juga dengan silabus pengenalan lingkungan bagi siswa baru pada madrasah Bapak Ibu, dapat mengacu pada aturan Kemendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Kemudian metode penyampaian materi Bapak Ibu bisa dengan cara apapun, yang penting menyenangkan, tidak menegangkan, menantang, tidak membosankan, mendidik jauh dari tindak kekerasan dan pelecehan, berakhlakul karimah sesuai nilai madrasah. Ya Bapak Ibu, menyenangkan, tidak menegangkan, menantang, tidak membosankan. Selanjutnya, madrasah juga dapat memfasilitasi pengisian form profil belajar siswa untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Bapak Ibu, nah ini profil belajar siswa ini form silakan Bapak Ibu fasilitasi sehingga kita bisa mengetahui dengan detail karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Sehingga kalau kita memahami dengan baik karakter dan kebutuhan belajar siswa, maka kita akan lebih mudah untuk membersamai mereka dalam proses belajar mengajar. Next. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan matsama. Bapak Ibu, kegiatan pelaksanaan matsama ini ada beberapa contoh-contoh kegiatan yang kita godok kemarin dengan tim, kemudian kita masukkan dalam pedoman khusus pedoman matsama madrasah di Bali, Bapak Ibu ya. Kegiatan ini kita rancang bersifat informatif dan edukatif. Tidak hanya kegiatan ini tidak hanya informatif dan edukatif saja, tetapi dia juga menyenangkan, mampu memberikan inspirasi, serta mencerminkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal. Contoh kegiatannya, nah, ini mohon nanti Bapak Ibu juga bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan ini di madrasah Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, Parade Budaya Madrasah Nusantara. Parade apa parade ini, guru bahasa Indonesianya ada nggak? Parade Budaya Madrasah Nusantara. Nah, ada kegiatan di mana peserta didik baru mengenakan busana daerah masing-masing yang mencerminkan akulturasi Islam dan budaya lokal Bali, serta membawa atribut khas madrasah. Ya, kalau misalnya mengenakan busana daerah ini menjadi berat, mungkin bisa diwakilkan dengan simbol-simbolnya. Jadi bajunya, seragamnya itu tetap seragam sekolah, tetapi ada aksesoris yang bisa diakomodir dari budaya-budaya lokal Bali atau akulturasi Islam dan budaya lokal Bali yang merupakan ini menjadi karya mandiri siswa. Jadi biasanya tuh kalau zaman saya peluncuran itu kan topinya tuh dari zaman saya sih masih sopan ya Bapak Ibu ya, dari kertas manila kemudian berbentuk segitiga itu, kukusan itu kayak kukusan gitu. Nah, seperti itu kemudian dikasih pita-pita. Nah, seperti itu. Kalau zaman saya dulu masih seperti itu. Tapi berkembangnya ke sini ada yang disuruh pakai panci lah, kemudian ada yang disuruh pakai yang aneh-aneh. Kayaknya dia tidak memiliki konsep. Semakin ke sini semakin tidak berkonsep dan semakin tidak jelas. Maka dari itu, maka kita ingin kepada anak-anak kita atribut-atribut yang ini adalah atribut-atribut aksesoris yang budaya lokal. Nah, sehingga anak-anak kita tidak hanya mengenal kreativitasnya tanpa konsep, tetapi dia memiliki kreativitas yang kreatif budaya bangsanya sendiri. Seperti itu, arahnya ke sana. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam dan inklusif. Kemudian keunggulannya menampilkan keberagaman budaya dalam bingkai Islam dan kebangsaan, dapat dipadukan dengan narasi atau musik etnik Islami Bali. Nah, kemudian yang kedua, teatrikal moderasi beragama. Kami madrasah, kami Indonesia. Nah, ini bisa mungkin di akhir ya Bapak Ibu ya, dilakukan teatrikal moderasi beragama, pertunjukan drama pendek atau pembacaan puisi boleh juga, yang mengangkat tema toleransi, cinta tanah air, dan semangat Islam rahmatan lil alamin. Nah,
pertunjukan-pertunjukan drama ini kita berharap untuk menggali literasi membaca anak-anak, kemudian juga literasi kemampuan dia terhadap tulisan, sehingga dia mampu menulis drama atau menulis puisi atau menulis storytelling dan sebagainya yang mengangkat tema toleransi, cinta tanah air, semangat Islam, rahmatan lil alamin. Tujuannya adalah menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi dan cinta tanah air. Dapat dilakukan juga dengan cara kolaborasi dengan melibatkan alumni, guru dan peserta didik baru. Keunggulannya adalah menampilkan unsur lokalitas Bali seperti kearifan lokal Trihita Karana, konsep nyatur desa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikembangkan ya Bapak Ibu, intinya bagaimana kita menanamkan, menguatkan moderasi beragama dalam diri anak-anak kita melalui teatrikal, pertunjukan. Kemudian contoh kegiatan matsama yang lain adalah sesi inspiratif. Nah, ini sesi inspiratif adalah ngobrol bareng kakak hebat. Nah, ini bisa dilakukan dengan talkshow santai bersama alumni madrasah yang inspiratif seperti mahasiswa berprestasi, kemudian aktivis lingkungan, penghafal Al-Quran, atau alumni-alumni yang sudah sukses, menempuh beasiswa, atau anak-anak yang sudah belajar ke luar negeri, berbagi pengalaman, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nanti kami dari bidang Pendis akan memfasilitasi kegiatan yang sesi inspiratif ini melalui Sinau episode experience. Nah, itu kalau nggak salah sudah kita konsepkan Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan fasilitasi, nanti kita akan minta anak-anak hebat dari berbagai macam madrasah, kemudian kita jadikan Zoom, kemudian kita berbagi cerita melalui Zoom tersebut, dan ini diikuti oleh peserta matsama yang ada di seluruh madrasah yang ada di Bali. Kemudian yang keempat, deklarasi siswa madrasah moderat. Pembacaan ikrar oleh peserta didik baru yang menegaskan komitmen terhadap nilai Pancasila, ajaran Islam yang damai, serta semangat kebersamaan lintas budaya. Tujuan ini meneguhkan komitmen peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila, Islam damai, dan kebersamaan lintas budaya. Penyajiannya diikrarkan secara bersama pada saat upacara pembukaan matsama. Bapak Ibu, ini terkait dengan ikrar madrasah. Ini sudah kita susunkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya nanti menyampaikan terkait ikrar madrasah moderat, tapi juga madrasah anak-anak yang anti bullying, anti kekerasan, siap menjadi agen-agen tersebut. Nah, ini ikrar sudah kita siapkan, nanti sudah ada di pedomannya. Selanjutnya contoh kegiatan lain adalah permainan edukatif matsama. Nah, Bapak Ibu, supaya ini menjadi menantang dan menarik, daripada dipakai menyusuri sungai, kemudian dipakai hal-hal yang agak ekstrim, maka kita siapkan terkait dengan permainan edukatif matsama menjadi pilihan buat Bapak Ibu sekalian ya untuk disiapkan di madrasah masing-masing, yaitu kegiatan berupa kuis dan permainan seperti kuis kilat madrasah, kuis singkat seputar profil madrasah, sejarah Islam tokoh Muslim lokal Bali, serta pengenalan moderasi beragama. Kemudian juga misi ta'aruf, jadi orientasi berbentuk pos-pos edukatif dengan tantangan interaktif yang menyenangkan. Tujuan meningkatkan pemahaman siswa baru terhadap lingkungan madrasah, nilai-nilai keislaman, dan moderasi beragama secara menyenangkan. Ini dilakukannya di lingkungan madrasah saja Bapak Ibu ya, tidak usah yang terlalu mengeksplor tempat-tempat yang bisa membahayakan peserta didik. Keunggulannya adalah menumbuhkan semangat kebersamaan, daya pikir, dan kreativitas peserta didik. Kemudian contoh yang keenam, penanaman pohon bersama. Ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, kita akan lakukan setelah pembukaan, yaitu menanam pohon hortikultura. Satu siswa satu tanaman. Jadi satu siswa satu tanaman, satu harapan. Tiap peserta didik baru menanam pohon hortikultura secara simbolik bersama wali kelas di lingkungan madrasah. Jadi wali kelasnya juga diajak itu berkebun dengan anak-anak peserta didiknya. Kemudian kepala sekolah menyiapkan melalui wakil kesiswaan, ya, kira-kira lahan untuk kelas 1A mana, lahan untuk kelas 1B mana. Kalau tidak punya lahan di depan kelasnya berupa polybag atau pot-pot menggunakan kaleng-kaleng bekas atau
aqua bekas. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu. Kemudian tujuannya menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Ya, ini sudah. Keunggulannya adalah kegiatan simbolik yang bermakna, membangun rasa tanggung jawab dan cinta alam. Kegiatan berikutnya adalah yang ketujuh, kolaborasi musik Islami Bali. Nah, ini kalau Anda yang memiliki kemampuan ini boleh dilaksanakan pertunjukan seni musik Islami seperti rebana dan hadrah yang dikolaborasikan dengan gamelan Bali secara harmonis. Lalu bagaimana kalau tidak punya fasilitas ini, yang mungkin diganti dengan yang lainnya, kesenian yang lainnya. Kemudian yang 8 adalah foto booth Bapak Ibu. Nah, ini sangat menarik kalau kita bisa menyiapkan foto booth buat anak-anak kita, kemudian sana tertulis aku siswa madrasah hebat. Jadi penyediaan latar foto booth ini dengan desain bernuansa madrasah Islami dan budaya Bali. Ini tujuannya memberikan pengalaman berkesan bagi siswa baru yang dapat diabadikan dan dibagikan melalui media sosial resmi madrasah. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapkanlah foto booth ya kan, nggak mahal-mahal ya Bapak Ibu ya. Paling cetak banner gitu dipasang di depan madrasah atau di mana di pojok-pojok yang areanya agak luas, sehingga anak peserta didik baru ini diminta untuk berfoto di foto booth itu. Lalu mereka kita minta untuk mengunggah. Ini di samping juga menjadi sosialisasi madrasah, juga ini akan memberikan pengalaman yang berkesan buat anak didik kita. Ini menjadi promosi ya Bapak Ibu ya. Kemudian minta hadiah untuk membagikan ke media sosial mereka. Selanjutnya contoh kegiatan yang lainnya adalah, nah ini Bapak Ibu, ini menarik juga. Yang ke-9, ayo menulis surat cinta untuk madrasah. Nah ini kita harapkan Bapak Ibu sudah mengajak anak didik kita menulis dari dini. Nah dari dini ini dimulai dari ayo menulis surat cinta untuk madrasah. Jadi peserta didik menulis surat berisi harapan dan cita-cita selama bersekolah di madrasah. Harapannya terhadap madrasah seperti apa, cita-citanya seperti apa. Surat diberi identitas siswa, dikumpulkan dalam kotak cita-cita dan dapat dibuka kembali menjelang akhir masa sekolah sebagai bahan refleksi. Nah, nanti sebagai bahan refleksi, harapannya bagaimana, apakah sudah tercapai, apakah cita-citanya sudah tidak berubah lagi. Nah, ini bisa menjadi bahan refleksi bagi guru-gurunya. Tujuan menumbuhkan refleksi diri dan harapan positif selama masa pendidikan di madrasah. Nah, keunggulannya mendorong pengembangan karakter, motivasi belajar, dan refleksi personal siswa secara berkelanjutan. Kita berharap anak-anak kita mulai menulis Bapak Ibu ya, dari hal yang sederhana. Menulis surat cintanya untuk madrasah, mengungkapkan apa yang dia pikirkan, itu kalau tidak dipaksa itu tidak terbiasa Bapak Ibu. Jadi kebiasaan itu memang awalnya harus dipaksa. Nah, selanjutnya jangan berhenti pada saat matsama saja. Nanti jadikan ini pembiasaan di madrasah untuk anak-anak terbiasa menulis. Kemudian yang terakhir ini ya, kita sampaikan 10 kegiatan, contoh kegiatan simponi semangat matsama. Harmoni semangat matsama yang ditandai dengan beberapa kegiatan, contohnya melepaskan burung saat pembukaan ya Bapak Ibu, merpati boleh, melepaskan balon boleh, pemukulan gong boleh. Nah, untuk kita yang tingkat Provinsi Bali, kegiatan ini akan dilakukan, dibuka oleh Ibu Kepala Kantor ya Bapak Ibu sekalian, dan ini disimbolkan, nggak tahu nanti di mana satu Jembrana ini mukul gong atau bagaimana, nanti yang paling tepat nanti kita lakukan, boleh memilih. Dan Bapak Ibu Kepala Madrasah yang lain silahkan memilih, mau lepas balon boleh, yang swasta mungkin bersama yayasan, lepas burung merpati, memukul gong, nah, boleh. Silahkan. Nah ini simponi semangat matsama Bapak Ibu, jadi kita gerakkan harmoni, bagaimana kita semua semangat dan serempak menyambut kegiatan matsama. Kita anggap matsama ini suatu hal kegiatan yang sangat penting bagi peserta didik kita. Kemudian selanjutnya tujuan daripada ini sudah menyulut semangat kebersamaan, keunggulannya menggambarkan harmoni semangat, kolaborasi, dan nilai-nilai siswa baru dalam memasuki dunia madrasah. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita mampu memberikan kegiatan matsama ini dengan benar, kemudian memberikan kesan yang baik, maka kita akan mudah menggiring peserta didik kita menuju visi misi tujuan madrasah
termasuk juga memfasilitasi apa yang menjadi cita-cita anak didik kita. Next. Waktu dan tempat pelaksanaan. Bapak Ibu, pelaksanaan Matsasma ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 hari pada minggu pertama atau di awal tahun pelajaran. Di awal tahun pelajaran, sekurang-kurangnya 3 hari. Boleh nggak lebih, Bu? Boleh. Itu Bu Rus mengasih contoh kegiatan sampai 10. Belum lagi kegiatan yang kekasan madrasah dan sebagainya. Kayaknya 3 hari kurang, maunya seminggu boleh? Boleh. Boleh, sangat boleh Bapak Ibu ya. Tapi minimal 3 hari. Berarti nggak boleh cuma 1 hari kemudian selesai, tidak boleh. Kemudian waktu pelaksanaan pada hari sekolah, pada jam pelajaran dan dilaksanakan di lingkungan madrasah, Bapak Ibu. Ya, dilaksanakan di lingkungan madrasah pada jam-jam pelajaran. Tidak boleh di malam hari, nggak boleh subuh-subuh, nggak boleh. Jam sekolahnya mulainya jam berapa? Itu mulai. Kemudian pembukaan Matsama dilakukan secara bersamaan di madrasah masing-masing pada hari Senin tanggal 21 Juli sesuai dengan jadwal yang terlampir. Ini mungkin ada beberapa teman madrasah kita yang mendahului ya. Jadi mengikuti kalender akademik yang ada di Jawa. Apakah itu salah? Ya boleh saja. Cuman rasa-rasanya menjadi kurang kompak ya Bapak Ibu. Jadi kami berharap teman-teman bisa ke depannya ini bisa kita berjalan bersama-sama. Sekiranya apa yang disampaikan oleh bidang pendis itu kok kurang memberikan inspirasi, kita bisa komunikasikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan lakukan kegiatan sesi inspiratif Bapak Ibu, ngobrol bareng kakak hebat seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Ini kita harapkan dapat dilaksanakan di tanggal 24 Juli. Jadi Bapak Ibu, kalau pembukaannya 21, jadi kita harap 24 Bapak Ibu kalau ada ternyata sudah diatur nih sama madrasah kegiatan lain. Nah, ini tolong diberikan sesi ini digeser dikit-dikit ya Bapak Ibu supaya bisa mengikuti sesi inspiratif ngobrol bareng kakak hebat di tanggal 24 Juli 2025 pukul 10 WITA. Bertempatnya di madrasah masing-masing. Ini khusus untuk yang MTS dan MA Bapak Ibu. Yang RA sama yang MI belum. Kita belum melibatkan yang RA sama MI. Nanti kita libatkan anak-anak yang MTS dan MA. Dan Bapak Ibu Kepala yang merasa punya anak hebat bisa segera japri ke Bu Ismi ya Bapak Ibu. Ini anak saya perlu dipamerkan. Dia apa? Mau berbagi sharing untuk bisa memberikan inspirasi buat anak-anak yang lain. Monggo. Kemudian bagi madrasah yang berasrama, madrasah di lingkungan pondok, pesantren atau madrasah dan dengan kekhususan lain dapat melaksanakan matsama dalam waktu, tempat, dan jangka waktu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan setelah melaporkan kepada kantor kementerian. Ya, Bapak Ibu, jadi tetap dilaporkan saya melaksanakannya begini di tanggal ini. Termasuk mungkin yang mendahului mungkin ya. Jadi tetap dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Kepala Madrasah yang mungkin mendahului atau enggak bisa aku enggak bareng-bareng sama Kanwil, aku soalnya punya sistem sendiri ya. Mungkin ada yang berpikir mungkin monggo tapi tetap dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap dikoordinasikan. Insya Allah ini tidak apa-apa, tapi tetap dikoordinasikan dengan baik sehingga kita bisa memantaunya. Kemudian next, tanggung jawab pelaksanaan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Tanggung jawab pelaksanaan ini ada pada kepala madrasah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi matsama. Kemudian perencanaan kegiatan matsama ini harus disampaikan oleh madrasah kepada orang tua. Jadi mau ngapain itu kegiatan matsamanya disampaikan kepada orang tua. Nah, disampaikannya kapan? Saat lapor diri sebagai siswa-siswi baru. Kan pasti ada ya sebelum matsama kan pasti ada kumpul-kumpul orang tua dipanggil dan sebagainya. Anaknya keterima, sampaikan selamat dan sebagainya, mungkin dikumpulkan orang tua. Nah, itu disampaikan matsamanya nanti ngapain aja. Kemudian yang ketiga, matsama wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, insya Allah kita sudah sampaikan itu Bapak Ibu ya contoh-contoh kegiatan. Nggak ada alasan jadinya madrasah
untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. Jangan cuma dikumpulkan kemudian upacara, habis itu dimasukkan ke kelas, gurunya disuruh masuk, mengenalkan wali kelas, itu tidak berkesan sama sekali Bapak Ibu ya. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasan dan evaluasi. Madrasah wajib melakukan proses pengawasan dan evaluasi baik dari sisi proses, pelaksanaan, pendamping, mentor, partisipasi siswa-siswi baru, pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses dan tahapan berjalan dengan baik. Lanjut saja. Ketentuan pelaksanaan. Bapak Ibu, ketentuan pelaksanaan ini sama ini dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan menjadi hak guru. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan menjadi hak guru. Ya Bapak Ibu. Jadi nanti nggak ada badan-badan lain untuk melaksanakan matsama di dalam madrasah tersebut. Ini menjadi hak guru. Yang kedua, apabila terdapat potensi resiko dalam pelaksanaan matsama bagi siswa baru, maka penyelenggara wajib melakukan pemerataan dan penanganan resiko serta mengkomunikasikan kepada orang tua untuk mendapatkan persetujuan. Ini maksudnya jika ada salah satu kegiatan ini sepertinya memiliki potensi resiko, maka ini harus dikomunikasikan dengan orang tua. Mendapatkan persetujuan baru dijalankan. Kalau tidak ada persetujuan dari orang tua, maka kalau terjadi apa-apa ini yang keliru kepala madrasah. Kemudian yang ketiga, seluruh bentuk kegiatan wajib bersifat dan bernilai pendidikan. Kemudian wajib menggunakan pakaian yang sopan, rapi, menutup aurat, longgar, tidak membentuk tubuh dan tidak transparan dengan tanda pengenal. Nah, tanda pengenal ini wajib Bapak Ibu ya. Jadi anak itu harus memakai tanda pengenal sehingga teman-temannya pun lebih cepat mengenal, gurunya juga lebih cepat mengenal, sehingga matsama berjalan dengan baik, silaturahminya juga cepat ini membaur. Nah, ini penting tanda pengenalnya Bapak Ibu. Pakaiannya ini perhatikan Bapak Ibu ya, sopan, rapi, menutup aurat, tidak transparan, tidak membentuk badan. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di lingkungan madrasah. Bagi madrasah inklusi atau terdapat siswa berkebutuhan khusus, maka penyelenggaraan matsama memfasilitasi dan mengadaptasi program matsama sesuai kebutuhan serta pengkondisian lingkungan tetap nyaman secara mental. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah madrasah inklusi, fasilitas terhadap anak inklusi harus disiapkan Bapak Ibu. Termasuk kegiatannya juga dipikirkan, lingkungannya nyaman nggak, aman nggak buat mental mereka. Itu resiko kalau Bapak Ibu menerima siswa inklusi. Jangan siswa inklusinya cuma satu, daripada ngurusin yang satu didudukin saja, kemudian yang lain berkegiatan. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi yang siswa inklusi ini tetap kita fasilitasi untuk dia bisa melaksanakan matsama dengan aman. Kemudian yang ketujuh, dapat melibatkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan materi kegiatan. Tenaga kependidikan itu kalau pengenalan lingkungan madrasah, maka bisa tenaga kependidikan yang ada. Dan dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru. Bapak Ibu terkait dengan materi, kemudian pelaksanaan penyelenggaraan matsama itu tidak di bawah OSIMA Bapak Ibu ya. Tidak di bawah OSIMA. Jadi bukan OSIMA yang disuruh tuh gurunya tinggal duduk-duduk, kesiswaannya tinggal nunggu hasil dari laporan ketua OSIMA-nya, tidak. Jadi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan ini menjadi hak guru. Apabila tenaga kependidikan daripada guru itu dirasa kurang, maka siswa dapat diperbantukan ya, untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan matsama dengan syarat. Bapak Ibu ada syaratnya. Syaratnya adalah siswa merupakan pengurus organisasi OSIMA dan pengurus majelis perwakilan kelas MPK atau sejenisnya. Siswa memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan positif di dalam dan di luar madrasah. Kemudian siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan, pelecehan, dan terlibat narkoba.
Ya Bapak Ibu, jadi pengurus OSIMA itu bisa dilibatkan apabila dia memiliki syarat yang satu adalah dia anggota pengurus organisasi siswa dengan memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaannya. Dan sisanya yang paling penting, siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan, pelecehan, dan terlibat narkoba. Bukan siswa bermasalah intinya di situ. Bagaimana apabila dia merupakan pengurus OSIMA, dia memiliki prestasi, tapi ternyata dia punya masalah, pernah masalah kedisiplinan, memiliki kecenderungan bawaan sifat-sifat buruk, pelecehan, kemudian terlibat narkoba. Apakah bisa kita libatkan? Tidak. Jadi syarat yang pertama ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi anak itu harus yang memiliki sifat-sifat yang baik, bertanggung jawab, tidak bermasalah. Next. Selanjutnya ketentuan pelaksanaan berikutnya adalah MADRASAH dilaksanakan dengan menghindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilarang melibatkan peserta didik senior, kakak kelas, dan atau alumni sebagai penyelenggara, kecuali memenuhi ketentuan nomor 1 yang tadi tersebut di atas. Nomor 7 ya Bapak Ibu. Coba kembali lagi di ketentuan pelaksana hal-hal yang dihindari nih. Itu 789 jadi 189-nya nggak ada, maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi itu syarat-syarat daripada siswa. Nah, sehingga kita lanjut kepada slide berikutnya. MADRASAH dilaksanakan dengan menghindari hal-hal sebagai berikut. Nah, itu dilarang melibatkan peserta didik yang senior. Sekali lagi, ya terutama yang aliyah ini ya, yang MA ini kan, kalau guru RA saya yakin nggak mungkin seniornya disuruh jadi panitia MADRASAH. MI juga nggak mungkin kan jadi panitia MADRASAH, nggak bisa disuruh. Nah, MTS MA ini kan sering sekali ya, panitia MADRASAH-nya adalah OSIMA. Nah, ini sekarang tidak boleh Bapak Ibu ya, guru yang harus jadi panitia MADRASAH. Tidak melibatkan peserta didik senior, karena masalah muncul dari senioritas ini. Dan alumni, kadang-kadang alumni saking cintanya kepada alma mater datang dah. Nah, kemudian dialah yang memprovokasi anak-anak OSIMA itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol daripada Bapak Ibu guru. Nah, bisa melibatkan siswa tadi Bapak Ibu ya, asal memenuhi ketentuan bagian yang nomor 1 huruf F nomor 7 tadi. Kemudian tidak mengarah pada bentuk perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya. Bapak Ibu hati-hati ya, kadang-kadang anak-anak kita ini diam-diam gitu ya, anak OSIMA itu diam-diam melakukan penutupan dengan melakukan kegiatan-kegiatan di malam hari. Ini harus awas waka kesiswaannya. Kemudian mereka untuk menyatukan rasa, menyatukan asa dan harapan Bapak Ibu ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Saking kompaknya. Kemudian ini salah satu hal yang pernah saya temui Bapak Ibu ya, meminum minuman yang sudah diludahi oleh senior-seniornya. Nah, ini saya minta waka kesiswaan lebih awas lagi untuk memantau kecerdasan anak-anak yang seperti ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita hindari, menghindari terjadinya kholwat dan ikhtilat, berduaan lawan jenis, dan bercampur aduknya antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa pengawasan. Nah, ini mulai Bapak Ibu ya, anak madrasah, kita harus biasakan bercampur baur tanpa pengawasan. Sehingga ini dapat mengarah kepada pergaulan bebas. Kemudian yang keempat, dilarang membiarkan adanya tempat dan waktu yang berpotensi menimbulkan terjadinya tidak asusila dengan tanpa pengawasan. Nah, biasanya kalau di anak aliyah ini kan, kakak senior-senior itu udah mulai ngeliat-ngeliat ini. Mana yang bening-bening ya Bapak Ibu ya. Nah, ini maka kesiswaan ini memang kerja berat kalau sudah seperti ini. Tolong perhatikan tempat dan waktu yang berpotensi terjadinya tidak asusila. Jadi kalau memang kegiatannya nggak usah sampai sore macamnya. Prediksi sudah segera pulang sampai di rumah. Tidak sampai
waktu-waktu kemudian di sekolah itu tidak ada guru atau tempat-tempat di mana tidak ada pengawasan sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kelima, dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak sejalan dengan aktivitas pembelajaran. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian 6, dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan, berpotensi membahayakan bagi keselamatan jiwa, raga, dan merendahkan harga diri kemanusiaan. Yang 7, pelaksanaan matsama di madrasah dapat menggunakan dana BOS sesuai peraturan yang berlaku dan dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan yang lainnya. Next, kita lanjut. Masih on nggak ini Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan saya Mas. ngomong-ngomong sendiri, Ya, yang lainnya nggak ada. Masih Bu masih Haji. Masih ya? Oh, Dengar, alhamdulillah. aman. Ya Iya Allah, lah Bu, ya. didengar. Mendengarkan Mas. dengan setia. Mendengarkan dengan sabar. Alhamdulillah. Didengar. Masih Bu, Karena materinya banyak, jadi saya alhamdulillah. takutnya Bapak Ibu bosen nggak ya? Enggak, Ah, masih udah getu mah. ini Ya, Bu Haji. Oh, masih sedang, pelaksanaan Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjut Katanya Bu Haji, perubahan. lanjut. Oh, iya, mantap, Masya Allah. Dengar perubahan. Perubahan luar biasa. Kalau Aman, gitu Bu Haji. lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Lanjut. sanksi. Sekarang sanksinya. Siap, lanjut. Sanksinya Bapak Ibu. Madrasah dapat memberikan sampai sanksi. ngantuk. Siapa yang ngantuk tadi itu? Baik, yang pertama sanksi. Madrasah dapat memberikan sanksi kepada murid baru dalam rangka pembinaan, Bapak Ibu ya. Sanksinya berupa yang pertama, teguran tertulis. Dan yang kedua, tindakan lain yang bersifat edukatif. Jadi, madrasah bisa memberikan sanksi kepada peserta didik baru, Bapak Ibu. Yaitu dengan teguran tertulis, tindakan lain yang bersifat edukatif. Nih, sanksinya nggak boleh yang membahayakan, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, atau pengurus yayasan sesuai kewenangannya memberikan sanksi kepada kepala atau wakil kepala madrasah dalam hal ini kesiswaan ya, berupa yang pertama. Nah, ini kalau terjadi sesuatu Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Kakanwil, Bapak Ibu Kepala Kantor, kemudian Kepala Yayasan, ini sesuai kewenangannya diizinkan memberikan sanksi kepada kepala madrasah apabila terjadi sesuatu di dalamnya. Yang pertama, teguran tertulis. Kemudian penundaan atau pengurangan hak. Yang ketiga, pembebasan tugas. Dan berikutnya pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Wah, ini urusannya ruwet ini. Matsama saja bisa memberhentikan jabatan ini Bapak Ibu ya. Ini dampak dari betapa mengerikannya akibat-akibat matsama yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Insya Allah mudah-mudahan Bali aman. Kemudian yang ketiga, Kepala Kanwil, Kepala Kantor Kemenak, kemudian juga ini memberikan sanksi kepada madrasah berupa pemberhentian bantuan dari pemerintah. Dan nah, ini Bapak Ibu. Jadi bahkan untuk bantuan pun juga bisa diberhentikan. Nah, kemudian Bapak Menteri juga atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada madrasah lembaganya maksudnya ini ya. Kepada lembaganya yang pertama adalah rekomendasi peninjauan level akreditasi. Jadi kalau terjadi sesuatu pada madrasah karena penyimpangan-penyimpangan yang ada di matsama, maka kita bisa berhak untuk memberikan rekomendasi peninjauan level akreditasi. Kemudian termasuk pemberhentian bantuan dari pemerintah. Ini apabila terjadi perpeloncoan, kekerasan maupun pelecehan seksual dan dalam matsama, maka pemberian sanksi ini akan mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah saya sebutkan. Itu sanksi. Next. Mudah-mudahan sanksi tersebut tidak terjadi di Provinsi Bali. Nah, sementara itu Bapak Ibu, kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Lah, kok sudah terima kasih? Oke, nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand ya. Apa sudah jelas semua ya? Alhamdulillah, berarti kalau sudah jelas nih. Berarti penjelasan Bu Sudah. Fatim sangat
Detail berarti Bu Aji. Sudah jelas semua. Sudah jelas dan sudah siap ya melaksanakan Siap, Bu eh, Haji, sudah Siap, siap. Bu Haji. Siap. siap Insya Allah, Bu mengikuti Haji. yang kegiatan pembukaan serentak itu ya melalui Zoom. Siap Sudah, ya Bapak Ibu? siap. 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 Ya, alhamdulillah itu nanti Siap, Bu akan Haji. Haji. Sesuai arahan. Siap. alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang... Lalu untuk kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu, apakah kegiatan-kegiatan yang sudah ada 10 contoh kegiatan yang sudah saya sampaikan itu, apakah ada kegiatan yang sudah diakomodir oleh Bapak Ibu sekalian? Karena saya tahu Bapak Ibu tentunya pasti sudah merancang kegiatan kan? Apakah ada yang sudah ataukah ada yang belum? Kemudian akan mengambil contoh-contoh yang sudah kita siapkan tersebut. Sesuai juknis yang di-share itu, Bu Haji, kita ikuti mencoba yang terbaru ya. Yang terbaru kita kembangkan. Kami sudah siap itu panitia. Kalau tinggal rapat aja besok hari Rabu. Yang lebih awal rapatnya kalau milih. Siap. Oke. Di sini ada wakil kesiswaan juga ya? Ada kalau di MI. Saya kurikulum yang ikut, bakal kurikulum yang ikut. Oke, oh gitu. Nah, coba yang sudah punya rancangan dari wakil kesiswaannya memberikan gambaran sedikit terkait kegiatan maksama yang akan dilakukan. Comot aja Mbak Yola, boleh dicomot wakil kesiswaan dari RA dulu. Memberikan gambaran apa yang akan dilaksanakan dalam proses maksama minggu depan. Dari Ada RA? RA nggak ada yang nggak Bu? Ada Bu. Ada Bu, ada. Ah, ini aja. Ini udah lapor beliau nih. Oh, Bu Sofi ya dari El Badar. Oke, iya Bu Sofi, monggo. Wah, ini sekolah madrasah baru diserahkan ijab sudah siap dengan maksama ini. Ayo coba. Monggo Bu Sofi. Insya Allah Bu. Ini Bu, kan kita baru nih. Ya perlu bimbingannya gitu aja Bu. Soalnya masih agak-agak terus terang saya kan dari berkecimpung selama ini kan bukan di RA. Saya selama ini ada di MI Bu. Oh gitu. Belum punya bayangan untuk maksamanya ngapain? Insya Allah sudah. Kita sudah sama untuk dengan guru-guru ini kita insya Allah untuk kegiatannya selama seminggu dari Senin sampai Jumat karena kita full day cuman sampai Jumat aja. Untuk kegiatan insya Allah sudah kita juga susun. Namun mungkin kita ada kurangkan di sini. Contohnya saya buat kegiatan tuh untuk hari Senin itu pembukaan pengenalan profil sekolah, pengenalan guru dan murid. Terus untuk hari Selasanya itu pengenalan lingkungan sekolah, moderasi beragama untuk RA. Terus yang hari Selasa udah Sebonya itu kita fokus ke pengenalan anti bullying. Iya. Untuk hari Kamisnya kita di sini khusus untuk ngegame sama anak-anak. Terus hari Jumatnya penutup. Gitu. Oke. Ya. Menggandeng narasumber dari luar tidak Bu Sofi? Untuk ini kita belum Ibu. Oh gitu. Ya. Untuk terkait yang bullying pengenalan itu disampaikan oleh guru sendiri. Insya Allah ini kita masih membuat jadwalnya itu untuk ini guru sendiri. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting memiliki kapasitas untuk menyampaikan materi tersebut ya. Insya Allah. Oke, ya. Ada yang perlu disaringkan Bu Sofi? Lagi? Ada? Ada yang perlu disaringkan lagi? Enggak sih Bu, untuk sementara itu aja Ibu. Oke, terima kasih. Kalau gitu sekarang ganti lanjut yang MI ya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak Yola yang MI. Yang MI ada Min 1 Karangasem nih Bu. Min 1 Karangasem.
Ya, silakan di-sharing apa yang akan dilakukan Matsama di hari Senin tanggal 21 Juli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari pertama kami akan mengadakan pengenalan lingkungan terlebih dahulu. Anak-anak agar mengenal lingkungan madrasahnya karena lumayan luas nih untuk gedung-gedungnya, kemudian dan guru-gurunya pula, serta tenaga kependidikan yang lainnya. Kemudian di hari kedua, nanti kami akan ajak anak-anak untuk mengenal anti bullying yang mungkin kami akan menggandeng dengan lembaga lainnya. Kemudian juga ya secara keseluruhan juga kami akan mengajak anak-anak tidak hanya peserta didik yang baru saja, yang lain juga untuk pengenalan tentang anti narkoba kami akan menggandeng dengan Polsek atau Polres tempat. Ya, terima kasih Bu Haja. Oke. Baik, nanti jangan lupa mengikuti kegiatan pembukaan Zoom-nya yang dilakukan serentak oleh bidang pendidik ya Pak. Oke, siap Bu Haja. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut. MTS, mungkin MTS 2 Buleleng. Tadi terdengar suaranya tadi. Ayo disaringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTS 2 Buleleng untuk jadwal kegiatan Matsama 2025-2026. Yang pertama kegiatannya yaitu pembukaan. Kemudian kami akan, karena berdasarkan Juknis pengarahan tadi, hari pertama harus ada penanaman pohon itu ya Bu Aji, Iya, hortikultura. setelah Setelah pembukaan ya. pembukaan kami insya Allah akan melaksanakan penanaman. Nanti kami sudah buat jadwal karena Juknisnya baru. Jadi di jadwal kami akan tambahkan setelah Iya. pembukaan itu ada penanaman pohon bersama. Seperti itu. Kemudian kemadrasahan akan diisi oleh Pak Kepala. Kemudian pengenalan guru dan ketenaga kerjaan Wakahumas. Kemudian kami akan menggandeng di hari kedua, 22 Juli, moderasi beragama dengan Polsek Seririt. Iya. Kemudian tim Puskesmas masih hari kedua setelah istirahat, yaitu budaya dan kebiasaan kehidupan di madrasah, pola hidup bersih, sehat, dan halal. Dengan tim Puskesmas. Kemudian di hari ketiga, kami bekerja sama dengan Koramil, Kecamatan Seririt, yaitu pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab, pengembangan mental dan mandiri. Untuk bullying kami memberdayakan BK kami. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, mantap. Terima kasih Ibu. Siapa namanya Bu? Bu Maria Ulfa. Bu Maria Ulfa, Wakil Kesiswaan? Bukan, saya Ketua Panitia Matsama. Oh, Ketua Panitia Matsama ya. Panitianya melibatkan siswa juga? Melibatkan OSIM hanya sebagai untuk perlengkapan Ibu, menata bangku seperti itu untuk kebersihan sedikitnya. Kalau untuk materi atau panitia enggak, guru semuanya, kami semua. Oke. Ya, terima kasih. Nanti jangan lupa saat pembukaan Bapak Ibu sekalian ya, pembukaan nanti terkait dengan ikrar siswa Madrasah Bali itu nanti dibacakan. Ada masukan bagian dari acara pembukaan. Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Lanjut yang MA Mbak Yola. Untuk jenjang MA dari Al-Ma'ruf gimana Bu? Dari Al-Ma'ruf ya boleh. Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MA Al-Ma'ruf, kebetulan kami sendiri wakil kesiswaan. Kami sudah membuat buku panduan terkait dengan kegiatan Matsama. Untuk gambaran secara umum, ini kami bacakan. Yang pertama hari Senin, itu kami nanti ada pembukaan
Matsama sekaligus pengenalan GTK atau guru-guru itu bertempat nanti di halaman. Setelahnya itu anak-anak mungkin masuk ke ruangan, kemudian di situ ada pemutaran video profil dari madrasah kami, kemudian ada pemateri yang pertama terkait dengan kebijakan madrasah. Ya, melalui visi misi dan keunggulan madrasah ini langsung oleh Bapak Kepala Madrasah sendiri, yaitu Pak Rifai. Kemudian istirahat, setelah itu ada pengenalan kurikulum. Nah, ini mengenalkan tentang implementasi kurikulum berbasis cinta di luar pembelajaran. Ini langsung oleh wakil kurikulumnya, yaitu Bapak Mamang. Kemudian ada ice breaking, setelahnya itu ada materi ketiga. Ini terkait dengan PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat di era digital serta lingkungan madrasah. Ini akan dimampu oleh pihak Puskesmas Utara. Itu terkait hari Senin, itu sampai kurang lebih pukul 13-an, jam 1. Kemudian di hari Selasa, yang pertama ini materi keempat, ini terkait dengan tata tertib, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan. Ini akan dimampu oleh saya sendiri selaku WKS kesiswaan. Kemudian setelahnya itu ada materi yang kelima terkait dengan moderasi beragama. Ini kami mengambil pemateri dari luar, yang mana beliau juga aktivis moderasi beragama, Aswaja Dewata kayaknya. Ini Gus Tama, biasanya terkenal dengan Gus Tama. Ini Ustadz Taufik Maulana. Ya, itu di hari Selasa, hari kedua. Kemudian ada materi yang keenam, terkait dengan bentuk pencegahan dan penanganan bullying. Ini langsung dimampu oleh psikologi. Kami ambil dari luar, yang namanya Pak Hari Imam Wahyudi. Kemudian di hari yang ketiga, ini materi ketujuh, ini ada pengenalan sarana dan prasarana oleh Wakil Kepala Madrasah di bidang sarana prasarana, yaitu Pak Abdul Qadir. Ini dari kami sendiri. Kemudian materi ke-8 ada kesehatan atau kenakalan remaja dan edukasi bahaya narkoba. Ini pematerinya kami ngambil dari luar langsung oleh BNN Provinsi Bali. Nah, ini di hari ketiga. Oke. Kemudian di hari ketiga itu juga ada materi yang ke-9 terkait cara belajar efektif bagi generasi milenial di era digitalisasi. Ini kami juga sesuai dengan yang Ibu sampaikan, bahwa kami insya Allah nanti mendatangkan alumni yang berprestasi, yang kemarin juga masuk tes SBMP dan lain sebagainya, itu di hari ketiga. Kemudian di hari keempat, yang pertama kami ada senam sehat, Bu. Ini bersama-sama semuanya pihak dari sekolah. Kemudian ada setelahnya senam sehat, itu ada ekoteologi atau Green School, termasuk nanti mungkin setelahnya ini ada penanaman itu tadi, penanaman pohon. Nah, ini di lingkungan masing-masing sekolah, di masing-masing madrasah. Kemudian ada games, ada persiapan pentas seni sesuai dengan yang tadi disampaikan, bahwa mengenalkan terkait dengan ya seni dan budaya, terutama nanti ada di Bali. Ini terkait dengan persiapan pentas seni. Kemudian yang terakhir ada pengumuman-pengumuman dan pembagian hadiah, karena mungkin nanti ketika acara materi dan sebagainya ada semacam kuis dan perlombaan yang lainnya. Kemudian ada penutupan. Itu saya kira gambaran secara umum dari Matsama Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf. Mungkin itu saja. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Sudah ya Mbak Yola udah sampai MA. Baik, itu tadi 4 contoh masing-masing jenjang sudah memberikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin Bapak Ibu yang lainnya tentunya juga sudah mempersiapkan diri. Jadi saya harap apa-apa yang belum diakomodir oleh Bapak Ibu dari rancangan yang sudah Bapak Ibu susun, mungkin ada yang belum terakomodir dari apa yang saya sampaikan, mohon segera diakomodir, terutama terkait dengan penanaman pohon hortikultura itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga terkait dengan pembukaan, nanti akan ada surat yang akan kita edarkan terkait kegiatan pembukaan yang dipusatkan di Man 1 Jembrana yang dibuka oleh Ibu Kakanwail, itu melalui Zoom dan juga ada YouTube. Nanti Bapak Ibu yang tidak ikut sibuk dalam kegiatan sama atau menyiapkan pembukaan di madrasah masing-masing bisa dilibatkan untuk ikut dalam bergabung dalam Zoom. Dan juga terkait dengan pembacaan ikrar, ini saya ingatkan nanti di dalam pedoman ikrarnya sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya, jadi tolong nanti ditunjuk salah satu siswa yang memandu pembacaan ikrar bagi siswa-siswa peserta didik yang baru. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Izin Bu, satu Bu Oh Haji. ya, belum. Oke, gimana Pak Pengawas? Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di slide terakhir tadi itu kan ada pengawasan dan evaluasi itu Bu Haji. Untuk keseragaman, adakah instrumen monitoring terkait sama ini yang dikeluarkan oleh KSKK Bu? Terima kasih. Iya, nanti kita dari tim akan melakukan monitoring Bapak Ibu ya, tentunya kalau monitoring pasti ada instrumen yang sudah kita siapkan. Ada Pak Pengawas. Ya, nanti kalau bisa di-share juga untuk pengawasnya Bu Haji. Ya, oke. Oke, Siap siap. ditunggu ya. Oke, terima kasih Bu Haji. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya, sudah tidak ada lagi dari saya. Ada lagi? Gimana? Mohon maaf Ibu. Gimana Ustadz, nggak apa-apa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi kan karena dalam penyampaian Ibu tadi ada penyampaian bahwa yang di madrasah di dalam pondok pesantren mendapatkan kemudahan dan keleluasan untuk melaksanakannya secara mandiri. Kami ingin menyampaikan saja bahwa memang kami tidak pelaksanaan rentang waktunya yang tidak sama Ibu, karena kemudian dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas di madrasah itu terpaksa memang harus mengundurkan liburnya santri karena begitu banyak tamu di tingkat nasional, sehingga santri dipulangkan baru tanggal 2 Juli kemarin. Sehingga untuk santri aktif itu yang santri yang lama, baik santri sanawiyah maupun aliyah itu akan masuk pada tanggal 27 bulan ini. Sementara santri baru insya Allah di tanggal 4 Agustus. Nah, ini mengakibatkan kegiatan nantinya insya Allah yang pada saat pembukaan matsama kami dari Dewan Guru yang ikut untuk pembukaan bersama-sama itu Ibu. Dan yang kedua penanaman tanaman itu kami juga hanya guru, nanti akan kami laksanakan ketika santri baru sudah datang. Memang ada hal yang baru Ibu, yang yang kami harus input lagi itu soal pentas seni dan foto booth. Karena memang kan sebelumnya kami belum pernah ada foto booth. Jadi ini hal yang sangat baru dan sangat menarik. Jadi insya Allah itu Ibu. Jadi untuk santri yang berprestasi, alhamdulillah tahun ini alumni kami ada yang baru masuk S3 di Australia Ibu. Oh alhamdulillah. Nanti bisa sharing. Siap, matur nuwun Ibu. Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yuli, nanti terkait siswa berprestasi nanti dijapri ke Mbak Ismi ya. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, untuk madrasah yang memang berada di lingkungan pondok pesantren ini memang ada keleluasaan terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan, sehingga
tidak masalah, hanya memang perlu dilaporkan Pak. Nah ini Bapak alhamdulillah udah lapor secara lisan dan saya pikir juga nanti ada kasihnya di sini ya. Nah nanti ada baiknya juga Bapak memberikan laporan juga terkait kegiatan Matsama itu di Kemenak Kabupaten Tabanan ya Pak Aji ya, ke Pak Siap, RW. siap. Siap. Sehingga nanti kita bisa ikut memantaunya dengan baik. Nah, jadi nggak masalah itu. Alhamdulillah kalau nanti bisa kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir bisa diakomodir Pak. Dan untuk pembukaan yang tanggal 21 nanti tetap ikut ya Pak ya dari BBI, monggo silakan bergabung. Inji, siap. Dan kalau siswanya kalau di rumah nanti kalau memang memungkinkan nggak apa-apa ikut gabung melalui YouTube Ustadz. Oh, Inji, siap. Oke, kami sampaikan nanti. Oke, mungkin itu ya Ustadz ya. Inji, matur Mbah Nur. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya rasa sudah cukup ya. Nanti kita ada sesi 2 lagi untuk terkait dengan TKA dan AN. Dan saya pikir Bapak Ibu juga sekarang istirahat dulu, makan siang. Nanti kita gabung lagi pada kegiatan berikutnya. Secara pribadi saya undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Katim atas penjelasan materinya yang luar biasa mendetail. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan kegiatan Matsama yang mendidik, inspiratif, dan sesuai dengan semangat madrasah yang unggul dan berkarakter. Semoga pelaksanaan Matsama tahun ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan keselamatan dari awal hingga akhir. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, membawa manfaat bagi peserta didik baru, serta menjadi langkah awal yang baik dalam membentuk generasi madrasah yang cerdas, santun, dan berakhlakul karimah. Amin. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwa Sinau KSKK episode 11 pada hari ini ada 2 sesi, dan sesi 2 akan dilaksanakan pada jam 13.30 dengan materi sosialisasi asesmen nasional dan tes kemampuan akademik tahun 2025. Maka mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti sesi kedua sesuai dengan daftar peserta undangan yang sudah dibagikan Mari kita tutup Sinau KSKK episode. Oh ya, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk kameranya diaktifkan semuanya. Itu dari tadi mau nyalip yang depan itu loh. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Semangatnya. Tahan dulu, tahan. Semangatnya dulu, semangatnya, tangannya di atas. 1, 2. Tunggu, tahan. 1, 2. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita tutup acara Sinau KSKK episode 11 pada sesi 1 pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu selama kegiatan ini berlangsung. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan sosialisasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada sesi kedua. Pak Anam, saya Masya Allah.
Kangen, sudah lama tak jumpa Syekh Anam. Itu pun ada.